Ketika saya ngajar, itu ada orang yang kesurupan. Ya, ada santri yang kesurupan. Kesurupan. Kemudian ketika saya tanya, ente kenapa masuk ke dalam tubuh santri? Katanya apa jawabannya? Saya itu suka mendengarkan pengajian akang. Kalau panggilan di Sunda itu kan akang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat manusia plural yang saya hormati dan saya banggakan. Ketika saya kemarin membedah persoalan apakah jin bisa dilihat manusia atau tidak, karena itu kemudian menjawab pernyataan saudara Marcel atau pesulap merah yang dia mengatakan bahkan seyakin-yakinnya dia berstatement, siapapun aja orang yang ngaku-ngaku bisa melihat jin, maka dia sudah copot syahadatnya, harus syahadat ulang. Kalau kata Ustadz Faizar, mengutip dari perkataan Imam Syafi'i, katanya ruddat syahadatuhu. Dan itu dia menafsirkan kalimat Imam Syafi'i dengan secara salah kaprah menurut otaknya. Itu kesalahan fatalnya di sana. Tapi ya wislah. Itu kemudian diikuti statementnya, argumentasinya, keyakinannya oleh Marcel atau pesulap merah. Kemarin saya berbicara bahwa para ulama pun membahas tentang pernikahan manusia dengan jin. Maka saya punya keyakinan penuh bahwa ada sebagian manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bahkan melihat atau bahkan bercakap-cakap dengan jin. Ya. Tetapi kemudian di komentar saya itu pro kontra. Ya bahkan ente itu apa-apaan dan sebagainya, banyak lah. Ada yang mengatakan sok tahu dan sebagainya. Meskipun saya pribadi belum pernah punya pengalaman melihat jin. Saya belum pernah punya pengalaman secara pribadi melihat jin, belum pernah. Tetapi saya tidak memukul rata bahwa pengalaman saya itu sebagai pengalaman orang lain. Mungkin ada orang-orang yang pernah melihat jin. Apakah menjadi rudat syahadatuhu? Itu yang kemudian perlu untuk diluruskan. Dan saya masih percaya Imam Syafi'i, dan saya masih percaya Imam Maliki, dan saya masih percaya Habib Lutfi di dalam hal ini. Daripada Marcel, daripada Ustadz Faizar, dan sutad-sutad Wahabi biasanya kebanyakan yang tidak mempercayai hal-hal yang gaib kayak gini tuh ya. Nah, untuk lebih memperjelas, karena saya pribadi belum pernah punya pengalaman itu, mari kita simak pengalaman Habib Lutfi yang didatangi oleh para jin. Bahkan kata Habib Lutfi, jin itu punya planet tersendiri. Ya. Mari kita simak sama-sama. Ini penting sekali untuk membantah orang-orang yang sembarangan di dalam berstatement ya. Saya pernah didatangi tokoh-tokoh jin. Lo percaya mau tidak terserah. Datang ke saya. Rombongan saya tak lihat, waduh kakinya lain. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan, mari. Saya tanya, ini yai dari mana? Saya dari Azraq. Azraq itu satu planet, walaupun dalam ilmu pengetahuan tidak ada. Azraq itu ibu kotanya jin, planetnya jin, namanya Azraq. Ini yang ahli ilmu hikmah mesti paham. Ini maaf, bukan kiai ya. Ini dukun. Ini dukun, nggak ada itu. Bagaimana cara gitu kan? Ini semua tidak mungkin terjadi. Ini semua khurafat yang masuk ke dalam sebagian orang dan memakai nama suci. Nama kiai itu suci. Kiai, guru, ustadz, itu semua nama-nama yang suci sebenarnya, nama orang-orang yang menyampaikan agama Allah.
Bagaimana mereka bisa kontaminasikan dengan melihat jin lah, melihat inilah, menebak masa depan? Ini nggak ada semuanya. Kalau dalam Islam sendiri ini, dari agama saya sendiri, dalam Islam menyatakan jika ada seseorang yang mengaku bisa melihat jin atau hal goib secara bentuk aslinya, maka bisa dipastikan dia keluar dari Islam. Syahadatnya harus dipertanyakan lagi. Oke. Gitu. Bahkan setegas itu, mau kiai, mau ustadz atau siapapun itu yang ngaku bisa ngelihat jin, itu syahadatnya perlu dipertanyakan. Oke, jelas ya. Saya sengaja gabungkan ketiga statement orang itu. Yang pertama Habib Lutfi, yang kedua Ustadz Wahabi, Khalid Basalamah, yang ketiga Marcel. Karena keduanya ini sungguh sangat yakin bahwa tidak akan ada manusia yang mampu melihat jin. Sementara Habib Lutfi menceritakan pengalamannya, bahkan pernah didatangi jin. Coba. Kan pertanyaannya sederhana sebetulnya. Kalian lebih percaya Marcel, lebih percaya Khalid Basalamah, atau lebih percaya Habib Lutfi? Itu aja pertanyaannya. Kalau Anda belum pernah punya pengalaman seperti saya nih ya, saya pun sama belum pernah punya pengalaman bertemu langsung atau bahkan suara-suara yang gak jelas. Saya belum pernah punya pengalaman itu. Cuma saya pernah punya pengalaman gini. Dulu itu saya kebetulan pas suka ngajar di pesantren. Ngajar kitab Khulasah Nurul Yakin. Kitab itu menceritakan tentang sejarah, mengkisahkan tentang sejarah baginda Nabi Muhammad SAW. Kitabnya tipis, sejarah ringkasnya, sejarah singkatnya. Perang Badar, Perang Uhud dibahas di sana semuanya lah ya. Nah, ketika saya ngajar, itu ada orang yang kesurupan. Ya, ada santri yang kesurupan. Kesurupan. Wah, pokoknya kesurupan lah intinya. Kemudian ketika saya tanya, ente kenapa masuk ke dalam tubuh santri? Katanya apa jawabannya? Saya itu suka mendengarkan pengajian akang. Kalau panggilan di Sunda itu kan akang ya. Kebetulan di belakang pesantren itu ada sungai, ya, ada kali, ada sungai panjang gitu ya. Nah, saya suka mendengarkan. Tapi belum pernah masuk ke dalam ruangan, mendengarkan di belakang karena kedengaran. Saya suka mendengarkan apalagi pas ngomongin tentang sejarah Nabi. Kata si jin itu ya, yang merasuki tubuh santri. Terus kenapa Anda ganggu ini santri? Keluar. Saya suruh keluar. Dan nurut, keluar. Tetapi kemudian beberapa hari kemudian ya, ada lagi santri yang kesurupan. Ditanya lagi tuh, "Hei, kenapa ente masuk?" Ya, saya mengingatkan untuk santri, kata si jin itu, jangan buang sampah sembarangan. Itu istana saya. Banyak dari kelompok saya itu yang tiba-tiba kelempar makanan, kelempar sampah oleh para santri. Jangan buang sampah ke sana, intinya kayak gitu ya. Dan saya kabarkanlah kepada santri, ente kalau buang sampah jangan sembarangan. Jangan buang sampah sembarangan, apalagi ke sana. Dalilnya mana? Dasarnya mana? Dasarnya mana coba? Nabi Muhammad itu pernah melewati satu rumah, yang rumah itu kosong. Tetapi Nabi Muhammad mengucapkan salam di sana. Ya, Nabi Muhammad bahkan menghormati rumah yang kosong. Kenapa? Pertanyaannya kan kenapa? Sampai rumah yang kosong tidak ada manusia di sana, Nabi Muhammad mengucapkan salam. Ternyata Nabi Muhammad tahu bahwa di sana ada jinnya. Gitu loh.
Jadi poinnya jangan sembarangan. Nabi Muhammad juga menghormati tempat-tempat yang kosong. Kalau Anda mau buang sampah ke sana, bilang dulu permisi atau kereteg aja di dalam hati. Mohon maaf ya, takut bisa kelempar dan sebagainya. Intinya itu percakapan saya dengan santri yang kesurupan. Saya lantas tanya, kenapa ente tidak langsung ke pimpinan pondok pesantren? Kok ngomongnya ke saya gitu loh. Karena posisi saya pada saat itu sedang jadi rois. Rois itu pimpinan santri lah ya, pimpinan santri. Kenapa tidak langsung ke pimpinan pesantren? Malu, izin katanya. Udah aja sama akang ngomongnya. Gitu bos, itu pengalaman pribadi saya. Serius itu. Pernah saya alami. Tapi satu kali lagi, wallahu a'lam. Apakah benar si santri itu kesurupan dengan jin atau halusinasi santri? Tapi saya pribadi sih yakin dan percaya bahwa memang di tubuh santri itu kerasukan jin. Ya. Gitu loh. Itu pengalaman pribadi saya. Saya tidak pernah melihat langsung wujudnya seperti apa, bentuknya seperti apa, tapi kalau orang yang kesurupan santri saya pernah nangani. Bukan berarti saya punya ilmu gaib dan sebagainya, bukan. Bahkan saya pernah marah luar biasa ke santri yang kesurupan. Marah. Pas dimarahi itu, tahu nggak responnya? Keluar langsung yang merasuki tubuhnya. Kenapa? Dia takut saya marah. Ada yang serius, itu pengalaman saya. Takut katanya. Jadi makhluk-makhluk kayak gitu juga punya perasaan mungkin. Punya perasaan. Ngaji bareng saya pernah ikut. Ketika saya marahi kemudian dia sakit hati. Gitu loh. Itu pengalaman saya. Satu kali lagi, tidak pernah saya melihat wujud aslinya. Tetapi pengalaman-pengalaman seperti itu pernah. Pengalaman menyembuhkan yang kesurupan lah, intinya seperti itu. Nah, Maulana Habib Lutfi, itu beliau didatangi. Saya percaya. 100% saya percaya. Ya, saya percaya 100%. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Saya sih lebih percaya Habib Lutfi daripada Marcel atau si pesulap merah atau Khalid Basalamah. Saya masih percaya Habib Lutfi bin Yahya. Ya, silahkan terserah kalian. Itu menurut saya. Intinya jangan sembarangan. Anda kebablasan ngomong itu ya. Saya sudah suka kemarin-kemarin. Kenapa sekarang jadi Anda berfatwa? Ya, udah aja bongkar-bongkar aja trik-trik yang kemudian menyalahi aturan. Yang berbohong, itu bongkar aja. Itu mending kayak gitu, jangan berfatwa. Ya, urusan gaib jangan berfatwa. Karena satu kali lagi, para ulama membahas pernikahan manusia dengan jin. Lah berarti kan ada manusia yang diberikan kemampuan oleh Allah untuk bisa melihat makhluk jin itu. Ya, pembahasan kitab pernikahan manusia dengan jin juga dibahas. Masa nggak ada manusia yang bisa, yang mampu melihat jin? Itu ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.